Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Zubaidah Santi Yupita, NIM 06041181924060, Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, akan menjelaskan materi tentang gerakan non-blok kelas 12. Pengertian gerakan non-blok. Gerakan non-blok atau non-alike movement adalah suatu gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang beranggotakan lebih dari 100 negara-negara yang berusaha menjalankan kebijakan luar negeri yang tidak memihak dan tidak menganggap dirinya beraliansi dengan blok barat atau blok timur. Dalam situasi Perang Dingin, pasca Perang Dunia Kedua, timbullah dua kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat sebagai pemimpin blok barat dan Uni Soviet sebagai blok timur. Kedua blok ini saling bersaing baik dari bidang militer, pengetahuan, dan penyebaran ideologi masing-masing pihak ke seluruh penjuru dunia. Dalam situasi tersebut, maka muncullah kelompok yang tidak ingin memihak pada salah satu kekuatan blok dan tetap menjalin hubungan kepada keduanya. Gerakan non-blok didirikan untuk membentuk suatu gerakan, bukan organisasi untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratis dalam upaya membangun kerjasama antar negara. Gerakan non-blok tidak diarahkan kepada perang pasif dalam politik internasional, tetapi untuk memformulasikan posisi sendiri secara independen yang merefleksikan kepentingan negara-negara anggotanya. Gerakan non-blok lahir karena adanya Konferensi Asia Afrika yang berlangsung di Bandung pada tahun 1955 yang dihadiri oleh 29 kepala negara dan kepala pemerintahan dari benua Asia Afrika yang baru saja merdeka. Konferensi Asia Afrika ditujukan untuk mengidentifikasi dan mendalami masalah-masalah dunia pada waktu itu dan berupaya menyepakati Dasar-Sila Bandung yang dirumuskan sebagai prinsip-prinsip dasar bagi penyelenggaraan hubungan dan kerjasama antar bangsa. Hingga pada akhirnya, gerakan non-blok berdiri pada saat diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi pertama di Belgrad, Yugoslavia pada tanggal 1 hingga 6 September 1961. Berdirinya gerakan non-blok tentu tidak lepas dari tokoh-tokoh kunci pendirinya gerakan ini, yaitu antara lain Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Indonesia Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito. Tujuan utama dibentuknya gerakan non-blok semula difokuskan kepada upaya dukungan bagi hak untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, serta integritas nasional negara-negara anggota. Eksistensi gerakan non-blok pasca runtuhnya tembok Berlin. Menurut pendapat yang menyatakan, dengan berakhirnya sistem unipolar pada konstelasi politik dunia, eksistensi gerakan non-blok jadi tidak bermakna. Namun, sebagian besar negara berpendapat agar gerakan non-blok menyalurkan energinya untuk menghadapi tantangan-tantangan dunia baru. Asas gerakan non-blok. Pertama, gerakan non-blok bukanlah suatu blok tersendiri dan tidak bergabung ke dalam blok dunia yang saling bertentangan. Kedua, gerakan non-blok merupakan wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang, yang gerakannya tidak pasif. Ketiga, gerakan non-blok berusaha mendukung perjuangan dekolonisasi di semua tempat, memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonisme, rasialisme, apartheid, dan Zionisme. Dampak gerakan non-blok terhadap keadaan negara berkembang. Gerakan non-blok dapat menumbuhkan hubungan kerjasama antara negara satu dengan negara yang lain. Gerakan non-blok juga berupaya untuk melestarikan lingkungan hidup seperti mengurangi pencemaran air, udara, tanah, dan kerusakan hutan sehingga menguntungkan negara berkembang. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok.
Pertama, salah satu negara pemrakarsa. Kedua, sebagai penyelenggara KTT 10 Gerakan Non-Blok tahun 1992, sekaligus sebagai ketua Gerakan Non-Blok. Ketiga, yang berupaya menghidupkan kembali dialog Utara-Selatan. Indonesia memilih untuk menentukan jalannya sendiri dalam upaya membantu tercapainya perdamaian dunia dengan mengadakan persahabatan dengan seluruh bangsa. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sebelum berakhirnya materi ini, ada baiknya jika teman-teman mengisi post-test yang telah disediakan. Terima kasih telah setia mendengarkan materi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.